Komnas HAM telah memeriksa ke-6 terduga pelaku, 19 saksi, pemeriksaan lokasi dan turut serta dalam rekonstruksi peristiwa atas kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua oleh oknum anggota TNI dan warga sipil. Komisioner Komnas HAM mengatakan dari 10 pelaku, 6 diantaranya merupakan prajurit TNI dan 4 orang warga sipil. Dari 4 orang sipil itu, 1 diantaranya masih berstatus buron. Selain itu dalam penyelidikannya, Komnas HAM menduga ada tindakan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Komnas HAM sudah meninjau beberapa lokasi terkait kasus mutilasi di Papua. Berdasarkan pola kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat serta keterangan saksi, diduga bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bukan yang pertama. Jadi tidak dari dalam berbagai contoh-contoh kasus misalnya terkait tindakan mutilasi dan sebagainya itu biasanya pelakunya tidak melakukan hal tersebut adalah tindakan pertama, bukan. Jadi ada tindakan sebelumnya. Pelaku sengaja memutilasi korban untuk menghilangkan jejak. Pelaku juga sudah menyiapkan batu dan karung agar korban ditemukan di sungai. Tindakan para pelaku bukan yang pertama dan adanya hubungan kerja antara pelaku sipil dan pelaku TNI. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta produksi kedelai ditingkatkan agar dapat meningkatkan produksi kedelai nasional. Pemerintah Indonesia berencana akan meningkatkan produksi kedelai nasional. Upaya ini dilakukan dengan perluasan lahan baru yang saat ini hanya 150.000 hektar menjadi 300.000 hektar dan menjadi 600.000 hektar pada tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Penggunaan bibit ini dipercaya dapat meningkatkan produksi kedelai per hektarnya. Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100% tergantung impor. Karena dari hampir ke seluruh kebutuhan yang 2,4 ya, itu produksi nasionalnya kan turun terus. Nah, salah satu arahan beliau adalah harganya untuk dibuat agar petani tidak dirugikan. Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan daripada BUMN agar petani bisa memproduksi. Yang kedua, itu di harga 10.000. Guna mendukung upaya tersebut, pemerintah menyediakan anggaran sebesar 400 miliar rupiah. Pemerintah berharap dapat menjamin ketersediaan kedelai lokal, sehingga tidak tergantung dengan impor dari negara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengamuk saat ditagih utang. Pelaku melemparkan gayung berisi air hingga pecah hingga mengenai kepala bayi yang tengah digendong oleh penagih hutang. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di News Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Seorang pemuda tega menganiaya bayi berusia 13 bulan dengan melemparkan gayung hingga pecah ke kepala korban. Pelaku marah lantaran tak terima ditagih utang oleh orang tua korban. Peristiwa ini terjadi saat orang tua bayi mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang sebesar Rp500.000. Namun bukannya membayar utang, pelaku malah mengamuk kepada orang tua bayi. Tanpa ragu, pelaku melempar gayung yang berisi air ke arah orang tua korban dan tepat mengenai kepala korban. Akibat lemparan itu, korban mengalami pembengkakan di kepala bagian belakang. Usai mendapat laporan, pelaku langsung ditangkap di rumahnya. Selain menganiaya korban, pelaku juga mengancam orang tua korban dengan senjata tajam. Berawal dari utang piutang. Orang tua korban mengutangkan uang sebesar 500.000 terhadap pelaku. Dan pada saat ditagih, pelaku merasa tersinggung dan menganiaya korban dengan cara melemparkan gayung yang berisi air
Polisi juga menyita parang dan serpihan gayung yang digunakan pelaku menganiaya korban. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.